Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.9 dan IPA KD 3.7. Ketika malam tiba, kamu memandang langit yang cerah. Apakah yang kamu lihat? Coba kalian amati gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat pemandangan seperti ini? Kira-kira apa ya benda-benda langit yang berada di angkasa luar tersebut? Yang dapat kita lihat adalah bintang-bintang yang sangat banyak di angkasa. Salah satu benda langit yang sering kamu lihat di malam hari yang cerah adalah bintang. Apakah bintang itu? Ayo kita cari tahu tentang bintang dari bacaan berikut ini. Fakta tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang terletak paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukuran yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Ke-8 planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta kilometer. Ke Venus berjarak 108 juta kilometer. Ke bumi berjarak 150 juta kilometer. Dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer. Sedangkan jarak matahari ke planet luar atau planet Jupiter adalah 779 juta kilometer. Ke Saturnus berjarak 1430 juta kilometer. Ke Uranus berjarak 2880 juta kilometer. Dan paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4500 juta kilometer. Nah, dari bacaan tersebut, kalian sudah dapat mengetahui ya apa itu bintang, yaitu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Mengapa bintang memiliki warna yang berbeda? Karena disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Perhatikan keterangan tentang jarak matahari dengan 8 planet dalam tata surya kita. Mari kita susun perbandingan jarak planet satu dengan yang lainnya. Yang pertama, planet Merkurius. Jarak planet ke matahari adalah 58 juta kilometer. Planet Venus 108 juta kilometer. Perbandingan jarak antar planet yaitu 2 kali jarak antar matahari ke planet Merkurius. Bumi memiliki jarak 150 juta kilometer. Perbandingan jarak antar planet 2,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Mars jaraknya 228 juta kilometer. Perbandingannya 3,9 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Jupiter jaraknya 779 juta kilometer. Perbandingan jarak antar planet 13,4 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Saturnus 1430 juta kilometer. Perbandingan jarak antar planet 24,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Uranus
2.880 juta kilometer. Perbandingan jarak antar planet 49,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Dan yang terakhir Neptunus 4.500 juta kilometer. Perbandingan jarak antar planet 77,5 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Sistem tata surya kita selalu menarik untuk diteliti karena banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab tentangnya. Salah satu cara ilmuwan untuk mengetahui bagaimana sistem tata surya bekerja adalah dengan membuat model. Model merupakan barang tiruan dari sesuatu dengan ukuran yang sangat kecil, tetapi dengan bentuk dan rupa yang diusahakan mirip dengan yang ditirunya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah membuat model tata surya sederhana, yaitu model 2 dimensi ataupun ada yang membuat dengan model 3 dimensi. Kamu mungkin telah mendapatkan gambaran lebih banyak tentang benda-benda langit yang kamu lihat. Apakah kamu mempunyai pengalaman melihat benda-benda langit yang lebih jelas? Kira-kira seperti inilah gambaran langit pada malam hari. Banyak terlihat benda-benda langit yaitu bulan dan juga bintang. Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita baca cerita fiksi berikut ini. Langit di Wairebo oleh Diana Caritas. Ayah, kita baru saja melihat sebuah bintang jatuh. Seru kita kegirangan. Wajahnya gembira sekali. Ia tetap saja memandangi langit yang penuh bintang malam itu. Malam ini kita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal akhir-akhir ini di penjuru negeri. Nama kampung itu adalah Kampung Wairebo yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kampung itu adalah bagian dari Desa Satarlenda, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya, kita bersemangat sekali menikmati petualangannya. Waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun, kini ia merasa tidak pernah menyesalinya. Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu telah membayar semua kelelahannya. Pada malam hari, kita dan rombongan tinggal di rumah adat. Rumah adat tersebut disediakan penduduk kampung untuk para pengunjung. Salah satu hal yang selalu ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit Wairebo pada malam hari. Kita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan orang tuanya pada tengah malam. Kita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit dari kampung itu. Di langit kampung Wairebo malam itu ada jutaan bintang bertaburan. Kita merasa kagum luar biasa. Ayah, mengapa baru kali ini kita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini? Mengapa kita tidak pernah melihatnya ketika kita berada di luar rumah kita? Bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang di mana saja? Tanya Gita tetap tak mengalihkan pandangan matanya ke langit. Pertanyaannya menarik kita. Pertama, karena kita berada di ketinggian yang cukup untuk dapat mengamati bintang di langit, dibandingkan rumah kita yang berada di dataran yang lebih rendah. Tempat ini memang memungkinkan untuk bisa mengamati benda-benda langit dengan lebih jelas, jawab ayah. Ya, tadi kita mendengar pemandu kita menjelaskan tentang ketinggian tempat ini. Memang tinggi sekali ya, ayah. Kita tadi hampir tak ingin melanjutkannya, kata Gita bangga. Terus yang kedua apa, ayah? Tanya Gita tidak sabar. Ayah baru mau menjelaskan, kamu sudah memotong. Tawa ayah. Ayah tahu kamu sangat bersemangat dengan semua ini, Gita, kata ayah sambil mengusap kepala Gita. Gita tertawa sambil tetap menatap langit. Yang kedua, kita tidak dapat melihat benda langit yang jelas bila di sekeliling kita terlalu banyak cahaya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai polusi cahaya. Jelas ayah lagi. Polusi cahaya, ya. Kita tidak pernah mendengar tentang polusi cahaya. Setahu kita, yang ada hanya polusi udara, air, dan tanah. Apa itu polusi cahaya? Mana bisa? Tanya Gita membotong penjelasan ayah lagi. Oh, Gitaku sayang, ayah masih hendak menjelaskannya. Terus saja kamu potong, tawa ayah keras-keras. Maaf ayah, Gita hanya heran. Gita ikut tertawa. Tak mengapa anakku, ayah senang kamu ingin tahu tentang hal-hal yang ada di sekelilingmu.
Ayah yakin kamu tidak akan bertanya jika tidak melihat bintang-bintang itu. Ini pengalaman menarik kan? Goda ayah. Ayah teruskan ya, polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak, bahkan berlebihan. Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan seperti lampu atau cahaya alami. Akan tetapi, sumber utama polusi cahaya berasal dari sumber cahaya buatan. Contohnya, lampu-lampu yang biasa digunakan sebagai penerang jalan, papan iklan, lampu dekorasi, lampu gedung, lampu kendaraan, dan lainnya. Pendaran cahaya ini dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit, jelas ayah. Nah, sekarang kamu perhatikan, apakah kamu melihat ada cahaya buatan di sekitar sini kecuali cahaya di rumah-rumah adat yang disebut Embaruniang itu? Hampir tidak ada cahaya, bukan? Dan kalau kita ingat, sepanjang perjalanan menuju kampung ini, yang kita lihat hanya hutan belantara. Tidak tampak ada rumah tinggal dan jauh dari jalan raya. Kita berada di tengah hutan yang gelap, maka hampir tidak ada cahaya buatan di sekitar sini. Apakah kamu sekarang mengerti? Tanya ayah. Oh begitu ayah. Wah, kita bersyukur sekali bisa menikmati pemandangan ini ya ayah. Kita dapat melihat bintang-bintang ini. Sungguh indah, seru Gita. Ayah tersenyum dan meninggalkan Gita yang masih ingin melihat bintang di langit, sambil berharap dapat menyaksikan bintang jatuh malam itu. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu mengenai cerita fiksi tersebut? Dapatkah kamu mengenali jalan cerita dan menjelaskannya kembali? Tahukah kamu, jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dan cerita tersebut. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah bacalah kembali cerita tersebut dengan seksama, lalu lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan. Kerjakan latihan ini pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.